dua. Bisi nipu loba ya nama oknum ustad nararipu. Bagaimana ustad nipu dengan agama? Bikin produk bid'ah. Kepada orang yang meninggal diperas. Tahu diperas? Apa diperas bahasa Indonesianya? Ya diperas. Kalau ada orang yang meninggal seharusnya kan disumbang. Ini malah diperas. Hartanya dikeluarkan secara paksa. 1, 3, 7, 40. Kan itu pemerasan itu. Dalih apa? Agama. Katanya harus bersedekah. Orang yang sudah meninggal. Punten. Ibu masih punya orang tua? Bagi ibu dan bapak yang sudah tidak punya orang tua, tidak perlu mengatasnamakan orang tua yang sudah meninggal. Salatnya baik wajib maupun sunat, saumnya wajib sunat, baca Qur'annya, sedekahnya, hajinya, umrohnya, ibu dapat pahala sebagai anaknya. Orang tua yang sudah meninggal pun dapat pahala. Selesai sebenarnya. Tapi kenapa dijadikan proyek? Karena oknum ustadznya pengen cuan. Apa cuan? Duit. Apalagi rajaban ibu, muludan. Wah, ngondang Ustadz Ansor mah cukup pakai WA. Pak Samsudin Bukhari langsung WA. Tad, nyebut lagi Tad. Tad, pakai Coca-Cola. Nanti tanggal sekian ngisi ya, insya Allah. Kalau mau rajaban, muludan, pesennya juga ngantri. Mahal deh. Ustadz nate opat. Ngaji tos Isa. Isa teh salawatan heula, pujian heula. Jam 11 baru der ngaji. Wah, meres teh deuleu. Sok taroskeun ibu. Kalau ada orang yang meninggal miskin, mau tidak mereka datang? Tidak mau. Apalagi kalau tidak ada ampau, tidak mau. Kasihan itu. Itu yang merusak agama. Makanya ibu jangan terlalu percaya. Kecuali apa yang disampaikannya. Oke. Jadi urusan agama itu asalnya tidak masuk akal. Lambat laun masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini tema yang akan dibahas berkaitan dengan tahlilan lagi. Kalau kemarin saya berbicara terkait dengan Ustadz Adi Hidayat, sekarang dengan Ustadz Samsudin Bukhari, seorang ulama muda Persis yang viral ya. Viral karena yaitu mengangkat produk tahlilan yang dianggap sebagai bentuk penipuan. Wah, keras banget ini orangnya. Jadi sebenarnya kalau kita buka kitab buku atau buku soal jawab Ustadz Hasan ya muridnya biasanya tidak akan beda dengan Ustadz Hasan. Kita tahu tegasnya Ustadz Hasan ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok tradisional. Terpaksa memaksa beliau berdebat dengan siapa saja. Di saat itu tidak ada yang mengalahkan karena memang tidak ada tolok bandingnya ketika itu. Di Indonesia tidak seorang pun yang bisa mengalahkan Ustadz Hasan. Itu dulu. Dalam soal jawab agama yang ditulis oleh beliau itu ada sampai tebal ya. Yaitu sekitar 2000 halaman kalau tidak salah. Karena banyaknya persoalan yang dibahas. Di antara pembahasan tahlilan, pembahasan yang paling banyak mendapat perhatian sekitar tahlilan. Sebagaimana
yang dibahas oleh Ustadz Samsuddin Bukhari, salah satu muridnya, yaitu sekitar tahlilan. Memang kalau berbicara tahlilan, kita sangat prihatin. Sangat memprihatinkan sekali kalau berbicara tahlilan di mana-mana. Biasanya tidak bisa dilepaskan dengan makanan. Itu otomatis. Derita orang yang meninggal itu makin menderita gitu. Bukan makin terhibur, tapi menderita. Karena ini pengalaman dari keluarga dekat saya ini jadi testimoni. Testimoni ini. Jadi pengalaman dari keluarga saya di Madura, saya punya keluarga yang beraliran Aswaja Jawa ini banyak sekali gitu. Jadi antaranya di wilayah Sera Tengah sampai Sera Timur sampai Sera Barat Buluto ini keluarga saya banyak. Tidak sedikit di antara mereka yang sangat dekat dengan pesantren. Bahkan teman-teman saya di pesantren banyak. Apa yang terjadi ketika salah satu keluarga saya yaitu meninggal, apa yang terjadi? Biasanya orang meninggal ini bisa bebas dari hutang, tapi justru ketika itu ditimbun dengan hutang akibat dari perayaan tahlilan tersebut. Biasanya kalau tahlilan, kalau tidak kambingnya yang ikut mati, sapinya ikut mati juga setelah 7 hari itu. Yaitu juga ketika 40 hari, ketika 100 hari, ketika 1000 hari. Jadi tangis keluarga orang-orang yang bodoh, orang yang nggak paham agama, menyangka bahwa tahlilan itu dari Islam, mengikat orang-orang awam yang tidak mengerti agama, dan ini pun menjadi kesenangan dari kelompok-kelompok mereka yang pandai yang memproduksi tahlilan itu bagian dari agama. Sebenarnya mereka bikin susah gitu, mereka bikin melarat. Coba bayangkan, dia harus membeli kambing, dia harus membeli sapi, kemudian harus bayar hutang beras dan sebagainya. Waktu baru meninggal semua orang meminjamkan uang, semua orang meminjamkan beras. Tapi nanti sesudah hari ke-7 itu ditagih biasanya. Ini yang terjadi. Jelasnya tahlilan ini urusan perut, bukan urusan agama lagi gitu. Dan ini ini tradisi loh. Yang namanya tradisi tidak bisa dilepaskan dengan urusan perut. Nah, coba petik laut urusan perut apa saja, urusan perut ujung-ujungnya nanti perut. Karenanya di dalam hal ini memang perlu mendapat perhatian. Apa yang disampaikan oleh ulama Persis ini, ulama muda Persis ini, itu benar adanya. Jadi tidak sedikit korban-korban dari tahlilan ini. Yang seharusnya bebannya mereka diringankan, ini tidak ringan beban mereka, berat. Ya berat. Luar biasa kalau kita perhatikan. Ada yang terkadang harus menjual rumahnya untuk tahlilan gitu. Ada yang menggadaikan sertifikatnya, ada itu. Jadi sangat luar biasa peristiwa tahlilan ini, menimpa siapa saja. Dan kemudian beraninya mereka mengatasnamakan aswaja. Entah aswaja yang mana yang dimaksud oleh mereka itu jelas bukan produk aswaja. Hanya orang-orang yang awam saja dibodohi oleh mereka kalau itu adalah produk aswaja. Bahkan dijadikan ciri khas oleh Idrus Ramli sebagai ciri khas aswaja. Masa ciri khas aswaja seperti itu? Kan sangat keterlaluan seorang muslim yang menempatkan barang yang tidak diajarkan oleh
sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan warisan aswaja. Kalau yang dimaksud aswaja itu ahlus sunnati wal jamaah, itu tidak sama sekali mengajarkan hal-hal yang demikian. Tapi kalau aswaja yang disebut asli warisan Jawa, barangkali benar mewariskan tahlilan itu. Jadi Rasulullah dan para sahabatnya tidak pernah mentradisikan tahlilan. Ya, tidak pernah mentradisikan tahlilan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Imam yang 4 tidak pernah mentradisikan tahlilan. Tidak ada diceritakan bahwa selama 40 hari, selama 7 hari, 40 hari Imam Syafi'i ditahlili. Ya, kita lihat yaitu imam yang 4 lah. Misalnya Imam Abu Hanifah. Apakah Imam Abu Hanifah itu ditahlili keluarganya sampai 7 hari, 40 hari, ya kemudian 100 hari, 1000 hari? Apakah kemudian Imam Malik juga ditahlili ketika meninggal? Coba kitabnya yang mana yang dipakai itu? Apakah Imam Syafi'i juga ditahlili? Apakah Imam Ahmad ditahlili? Jadi siapa sebenarnya yang aswaja? Sekali lagi, kalau aswaja yang dimaksud ahlus sunnati wal jamaah itu tidak pernah tahlilan. Tapi kalau aswaja yang dimaksud asli warisan Jawa, itu yang suka tahlilan. Ini saja dari saya, Zulkarnain El Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.